Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah ya. Oke. Semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat, selalu ceria dan tentunya semangat belajar ya, walaupun belajar dari rumah ya. Oke. Kembali lagi di Asyik PDR ini kita akan belajar lagi terkait materi kelas 3 SD ya. Nah, kali ini kita akan belajar yang sudah kita pelajari kemarin ya. Terkait tentang apa? Yaitu tentang menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui ya. Kemarin kita sudah belajar sebentar terkait menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui ya. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwasanya ada soal titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan berapa gitu ya. Jadi hasilnya sudah diketahui atau selisihnya sudah diketahui. Itu ada langkah-langkahnya, cara menentukannya. Ya, langkah-langkahnya adalah yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui atau selisih bilangan yang diketahui. Kemudian cara yang kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangkan bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui atau selisih bilangan yang diketahui. Nah, maksudnya bagaimana? Langkah-langkah ini kita terapkan pada sebuah soal ya. Contohnya, kita ke contoh saja langsung ya. Contohnya, ada X dan Y merupakan suatu bilangan ya. Jadi X dan Y itu merupakan suatu bilangan berapapun itu ya. Tidak X dan Y tapi sebuah bilangan, suatu bilangan ya. Kemudian jika X dikurangi Y ya sama dengan 170. Tentukan kemungkinan bilangan yang tepat untuk mengganti huruf X dan Y. Nah, kalian disuruh untuk menentukan bilangan berapa untuk mengganti X dan Y. Bahwasanya untuk mengganti X dan Y, jika dikurangkan hasilnya itu 170. Nah, kita terapkan sesuai dengan langkah-langkah ya. Penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Langkah yang pertama ya, langkah yang nomor 1. Tentukan sebuah bilangan X. Kita tentukan bilangan X dulu ya. Kita tentukan bilangan X dulu. Di mana bilangan X lebih besar dari 170. Betul ya? Seperti langkah-langkah yang nomor 1. Untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Bilangan yang sudah diketahui berapa? Ya, ada 170. Sedangkan bilangan pertama adalah X. Ya, kita tentukan di mana bilangan X lebih besar dari 170. Berarti kita tentukan bilangan pertamanya dulu, yaitu X. Dan bilangan yang sudah diketahui atau bilangan yang diketahui yaitu 170. Caranya bagaimana ya? Misalkan X. Caranya adalah kalian tentukan sendiri nilai bilangan itu berapapun. Asal apa? Asal nilainya itu lebih dari 170. Berapa bilangan yang nilainya lebih dari 170? Ya, ada 171, 172, 173, dan seterusnya. Ya.
nilainya lebih dari 170. Semisal kita tentukan nilai X-nya itu 200 ya. Kita sudah menentukan nilai bilangan pertama yaitu X yaitu 200. Nilainya kan lebih besar dari 170 ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah menentukan bilangan pertama. Ya, langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangkan bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Ya, tentukan bilangan Y, yaitu bilangan kedua. Ya, jadi X dikurangi Y sama dengan 170. X sudah kita ketahui, yaitu berapa? 200 ya. Nah, di sini ada kalimat kurangkan bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Berarti kita kurangkan bilangan pertama X dengan bilangan yang diketahui yaitu 170. Kita turunkan, kemudian isi sesuai dengan bilangan pertama yang sudah diketahui. Di sini 200 berarti ya. Kemudian kita kurangkan dengan Y sama dengan 170. Untuk menentukan bilangan yang kedua ya, bilangan yang kedua ini, bilangan kedua, kurangkan bilangan pertama. Berarti kita mencari Y sama dengan kurangkan bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Berarti 200 dikurangi 170. Hasilnya berapa? Y sama dengan 200 dikurangi 170, hasilnya adalah 30. Berarti sudah selesai, sudah ketemu hasilnya. Ya. Jadi, ya, kalian dapat mengganti bilangan X dengan angka 200 dan Y dengan 30. Ya. Nah, coba kalian kurangkan X dikurangi Y sama dengan 170. X adalah 200, Y adalah 30. Berarti 200 dikurangi 30. Maka hasilnya akan 170. Paham ya? Jadi intinya kita tentukan dulu bilangan pertama, yaitu X-nya. Dengan syarat bilangan ini nilainya lebih besar dari bilangan yang sudah diketahui, yaitu lebih besar dari 170. Terserah kalian ya. Kalau sudah ketemu hasilnya, kurangkan ya di langkah kedua. Kurangkan bilangan pertama dengan bilangan yang sudah diketahui untuk menentukan Y-nya. Nah, maka X-nya sudah kita tentukan 200, kurangkan dengan bilangan yang diketahui 170 untuk menentukan nilai Y. Maka ketemu hasilnya Y adalah 30. Berarti X adalah 200 dan Y adalah 30. Jika dikurangkan hasilnya menjadi 170. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh lain. Oke, kita ke contoh lain ya. Contoh yang pertama, semisal A titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan 440. Nah, berarti kan kita disuruh untuk mencari di sini bilangan berapa, di sini bilangan berapa. Jika dikurangi akan menghasilkan 440. Ya, kita tentukan sesuai dengan cara seperti tadi ya. Kita tentukan bilangan pertamanya di sini. Syaratnya apa? Bilangan pertama harus lebih besar dari bilangan yang sudah diketahui, yaitu 440. Ya. Oke, bilangannya terserah kalian ya. Di sini dicontohkan
Semisal di sini kita kasih 500 ya. Kita kasih 500. 500 kan nilainya lebih dari 440 ya. Oke, tinggal kita mencari bilangan yang ada di sini. Ya, yaitu bilangan kedua. Di sini bilangan pertama, di sini bilangan kedua. Ya. Caranya adalah dengan cara tadi, kita kurangkan bilangan pertama dengan bilangan yang sudah diketahui. Ya. Kita kurangkan. Kalau kita kesulitan dalam mengurangkan, kita bisa kerjakan dengan cara teknik bersusun pendek ya. Nah, yaitu 500 kurangi 440. 500 440 kita kurangi. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 4 tidak bisa ya. Kita pinjam yang di depan 1. Jadinya 10 ya. Kita coret di sini dulu. Ini jadinya 10. 5 sudah kita pinjam 1, tinggal berapa? Tinggal 4. Kita tulis 4 biar tidak lupa ya. Kita kurangkan 10 dikurangi 4 6 ya. 6. 4 dikurangi 4 0. Tidak usah ditulis. Maka hasilnya 60. Berarti sudah ketemu hasilnya untuk mengisi bilangan yang kedua. Berarti berapa? 60. 60. Seperti itu ya. Coba sih kalian kurangkan 500 dikurangi 60, maka akan menghasilkan 440 sama dengan 440. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh lagi ya. Kita cari bilangan lain. Kita cari bilangan lain. Yang ke B. Sama hasilnya ya. Kita tentukan bilangan yang pertama. Terserah kalian. Semisal di sini 550. Nilainya kan lebih besar dari bilangan yang sudah diketahui. Nah, tinggal kita kurangkan saja. 550 dikurangi 440 untuk mengisi hasil di sini. Kita kurangkan ya. 550 dikurangi 440. Kita kurangi. 0 dikurangi 0, 0. 5 dikurangi 4, 1. 5 dikurangi 4, 1. Nah, sudah ketemu hasilnya 110. Kita isikan di sini untuk mengisi bilangan yang kedua, 110. Nah, sangat mudah ya. Oke, jadi coba 550 dikurangi 110 sama dengan pasti hasilnya 440 ya. Paham ya? Oke, kita contoh lain lagi yang kedua. Semisal ada bentuk soal seperti ini. 560 kemudian ada gambar seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama ya. Kita tinggal tentukan bilangan yang pertama dulu. Ya. Berapa kira-kira? Ya, semisal 700 ya. 700 kan nilainya lebih besar dari 560. Kalau sudah seperti ini, kita kurangkan bilangan pertama, kita kurangkan dengan bilangan yang telah diketahui atau bilangan yang sudah diketahui. Kita kurangkan ya. 700 dikurangi 560. Kita kurangi. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 6 tidak bisa. Harus pinjam yang di depannya ya. Pinjam 1 jadi 10. 7-nya sudah dipinjam 1, kita coret tinggal 6 ya. 10 dikurangi 6 ada 4, hasilnya 4. 6 dikurangi 5 1. Nah, sudah ketemu hasilnya 140 untuk mengisi bilangan yang kedua. Kita tulis 140. Begitu ya. Sangat mudah kan? Oke. Nah, itu cara menyelesaikannya. Oh iya,
semisal ada bentuk soal cerita, ya. Soalnya seperti apa? Soalnya seperti ini ya, semisal nomor 3. Ayah menanam benih kacang di kebun. Ternyata ada 230 benih kacang yang mati. Kemungkinan jumlah seluruh benih kacang dan benih kacang yang tidak mati adalah, penyelesaiannya seperti ini. Oke, cara penyelesaiannya seperti ini ya. Diketahui ada 230 benih kacang yang mati. Kita tulis di sini ya. Benih kacang mati berapa? 230. Kita tulis 230. Pertanyaannya adalah kemungkinan jumlah seluruh benih kacang ya. Jadi seluruh benih kacang itu ada berapa? Dan benih kacang yang tidak mati itu berapa? Ya. Nah, jadi jumlah benih kacang itu berapa? Kemudian benih kacang yang tidak mati itu berapa? Nah, berarti kan kita harus menentukan bilangan pertama dulu, yaitu jumlah benih kacang itu ada berapa. Tidak mungkin kan ada 230 benih kacang yang mati tanpa ada jumlah benih kacang keseluruhan. Pasti ada ya. Kita tentukan berapa, semisal 400 ya. Jumlah benih kacang itu 400. Di sini kalian isi terserah ya. Terserah kalian. Asal dengan syarat bilangannya itu lebih dari bilangan yang telah atau sudah diketahui ya. 400 kan nilainya lebih besar dari 230 ini ya. Nah, habis itu caranya bagaimana untuk menentukan benih kacang yang tidak mati? Kita kurangkan ya. Kita kurangkan ya dengan 230. 230 kita kurangkan. 0 dikurangi 0 hasilnya berapa? 0. 0 dikurangi 3 tidak bisa, harus pinjam 1 di depan. Pinjam di 4 ini 1. Berarti 10 ya. Kemudian 4-nya sudah tidak dipakai, kita coret, tinggal 3. Kemudian 10 dikurangi 3 7. 3 dikurangi 2 1. Nah, 170 ini untuk mengisi benih kacang yang tidak mati. Kita tulis di sini ya. Nah, maka sudah dapat kita tentukan bahwasanya jumlah benih kacang itu ada 400 ya. Dan benih kacang yang tidak mati 170. Kalau kita kurangkan, pasti ketemunya akan 230 ya. Nah, jadi seperti itu. Jika kita kurangkan, ketemunya akan menjadi 230. Jadi, kemungkinan jumlah seluruh benih kacang adalah 400 dan jumlah benih kacang yang tidak mati adalah 170. Begitu cara menyelesaikannya ya. Oke, diulangi ya. Bahwasanya semisal ada soal cerita seperti ini, kita tulis bilangan yang sudah diketahui itu ada berapa. Di sini ada 230 kita tulis. Yang ditanyakan jumlah seluruh benih kacang ada berapa. Kemudian dan benih kacang yang tidak mati ada berapa. Yang pertama kita tentukan dulu jumlah benih kacangnya itu keseluruhannya berapa. Syaratnya, nah ini menjadi bilangan pertama berarti ya. Syaratnya bilangan tersebut nilainya lebih besar dari bilangan yang sudah diketahui. Nah, di sini sebagai contoh nilainya 400. Nah, tinggal kita kurangkan deh sama bilangan yang telah diketahui. Kita kurangkan, ketemu hasilnya. Nah, hasil ini untuk mengisi bilangan yang kedua, yaitu benih kacang yang tidak mati ya. Jika kita kurangkan, pasti ketemunya akan 230. Ketemunya akan bilangan yang telah
diketahui. Sampai sini paham ya? Oke, semoga paham. Nanti akan ada soal terkait menentukan dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui atau hasil selisihnya sudah diketahui ya. Nanti kita latihan. Oke, mungkin hanya itu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu ceria dan salam dan bahagia ya. Kalian harus semangat belajar, jangan bosan-bosan untuk membaca, jangan bosan-bosan untuk berlatih ya, agar nanti semisal ada soal kalian dapat mengerjakan dengan mudah. Oke, tetap jaga kesehatan kalian, selalu ceria, semangat belajar ya. Sampai berjumpa di lain waktu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.